melihat mimpi bahwasanya di setiap uzlah itu ada keluar air. Kemudian Syekh ini langsung minum air tersebut, minum satu persatu daripada uzlah tersebut. Kemudian besok harinya ketemu Habsyi. Ya Syekh, ya Umar, Kev, hal ra'aitu bariha, apakah ente udah lihat tadi malam? Kata Syekh Umar, "Naam Habib, khalas, ente sekarang pulang," katanya. Ana insya Allah akan membangun ribat. Tapi ma'i illa 5 gurush atau 10 gurush kalau itu. Yang mana kata beliau ini, tapi Anda nggak punya uang lebih daripada 5 gurush atau 10 gurush. Yang mana gurush itu seberapa? Kalau 5 gurush ini mata uang zaman dulu di kota Sewon ini, ya. Cuman kalau mungkin ya 5 gurush atau 10 gurushnya sekitar 100.000, 200.000-an gitu. Iya. Di zaman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama ustadz-ustadz kita untuk menjalankan awal program kita, yaitu kisah-kisah Islami. Alhamdulillah, di perjumpaan pertama kita ini insyaallah kita akan bertanya untuk tentang pondok pesantren kita, yaitu Ribat Ilmu Syarif, yang bersama kali ini insyaallah tamu kita yang pertama ada Al-Ustadz Fahmi, dan juga bersama Ustadz Wildan Ridho, yang kita insyaallah akan bertanya kepada beliau tentang Ribat Ilmu Syarif ini. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah khair. Ustadz Fahmi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Langsung aja nih kita tanya-tanya pertama dari Ustadz Fahmi dulu. Ustadz, dari Indonesia dari mana Ustadz? Dari Bekasi, Jawa Barat. Masya Allah, dari Bekasi. Dan juga Ustadz Ridho dari mana Ustadz? Kalau Al-Fagir sendiri dari Kimcong, Jember, Jawa Timur. Oh, dari Jember, Masya Allah. Dari Indonesia, dari kota-kota apa? Jauh dari negaranya masing-masing, Masya Allah. Langsung aja Ustadz, mau tanya-tanya tentang pengalaman antum berdua selama masuk Ribat. Katanya dulu di Ribat antum nih berdua masuk masih sepi Ustadz ya? Ya betul. Nah, mau nanya nih, pengalaman Ustadz semua nih. Gimana pengalaman awal masuk antum berdua? Dari Ustadz Ridho mungkin pertama. Ya, bagi sebagainya yang pernah Al-Fagir alami, dulu pas Al-Fagir masuk itu, pertama masuk itu tulak pesantri masih berjumlah 15. 15 orang. Ya, kalau masalah pengalaman di luar Fagir itu pas waktu itu pengalaman itu waktu itu Fagir buat kebanyakan karena pas itu kebanyakan tulab Hadromin masih banyakan. Masya Allah. Oh ya, karena sekarang udah banyak Indonesia. Pas itu Fagir akan untuk praktik bahasa Arab. Ya. Karena kan beda di Indonesia dengan di Hadramut. Ya, beda. Ya. Jadi meskipun dulu Al-Fagir pas kesini itu bahasa Arab yang toib lemah, ya alhamdulillah hikmahnya pas kesini itu kebanyakan tulab Hadromin, jadi Al-Fagir bisa istifadah kepada mereka orang. Ya, alhamdulillah sekarang yang meski bahasa Arab lancar alhamdulillah. Ustadz Fahmi gimana Ustadz? Awal masuk pertama kali di Ribat Ilmu Syarif. Ya, alhamdulillah ya. Kalau Bundesliga Al-Fagir sebenarnya kalau Al-Fagir masih adik kelasnya satu itu. Oh. Soalnya jitu min ba'da ya. Setelah Rida datang, setelah sekitar 2 bulan apa? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan setelah beliau datang. Kalau beliau datang Syawal. Sya'ban. Al-Fagir Syawal. Syawal. Al-Fagir bulan Muharram. Ya, 2 bulan setelah beliau, sekitar 4 bulan. Ya sama aja, kita yang tadi sudah disebut kalau satu Ridho ya. Santri masih dikit ya kan? Masih dikit. Ya. Dan di situ juga kita bisa mengambil
apa ya, kesempatan untuk bisa dapat sering-sering dapat nadrah dari Habib Muhammad gitu. Ya. Ya tadi bahasa Arab juga ya, semuanya kita dhaif pertama datang ke sini. Ya dhaif jiddan. Ya, sampai Al-Fakir pernah ya dalam hati ya daripada saking dhaifnya gitu ya. Dhaif banget ya, sampai punya pikiran nih apa nggak bisa bahasa Arab gitu, pengen pulang lagi ke Indonesia. Masya Allah. Cuman ya bismillah dengan niyah yang gawiyah ya untuk bisa berbahasa Arab ya, niyah yang gawi, sering-sering ya ngajak ngomong bahasa Arab kepada orang Arab istifadah tadi. Antum udah berapa tahun di sini? Kalau habis Al-Fakir sekarang sudah jalan 5 tahun. Jalan 5 tahun, Masya Allah. Dari tahun 2000? Tahun 2019. 2019 sampai 2023 sekarang ya? 5 tahun, Masya Allah. Ustaz sama Ustaz? Sama tahun 2019 itu bulan Muharram itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Usai jeda berikut bersama kami di program Kisah-Kisah Islami. Akan ada program spesial dari kami menemani waktu Anda setiap hari Jumat petang, yaitu program Kisah-Kisah Islami. Saksikan program ini setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa siapkan hati untuk menyimak tayangan eksklusif hanya di Al-Riba TV. Al-Qissah, 'inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Untuk menanya-nanyakan kepada ustaz kita di depan tentang apa aja nih pengalaman mereka berdua bersama Ustaz Habib Muhammad, juga Habib Munsif, semua pengalaman mereka di Pondok Ilmu Syarif. Kita akan tanya lagi kepada ustaz-ustaz berdua ini, selama ini apa yang antum merasakan kedekatan dengan guru-guru antum di sini, khususnya Masyayikh Ribat Al-Habib Munsif, Al-Habib Ali, dan juga Habib Muhammad, yang mana selalu mengasuh Ribat Ilmu Syarif. Gimana pengalaman antum berdua bersama mereka semua? Ustaz Fahmi. Mungkin kalau dari segi pengalaman ya alhamdulillah, maksudnya dari awal masuk Ribat Ilmu Syarif, awal Ribat di Hadramaut ya, jadi pengalamannya nih sungguh luar biasa. Soalnya ya dari beberapa tahun yang lalu ya, dari awal masuk kita itu beliau nih nggak capek-capeknya ya. Al-Habib Sayyidul Munsif Habib Ali bin Abi Thalib Al-Habsyi ya, dari akhlaknya beliau ya kita bisa melihat bagaimana mulianya sungguh akhlak beliau ya. Dan juga ya naibnya itu Al-Habib Muhammad Ibnu, karena ya beliau berdua ini ya gimana cara menarik ya, untuk tulab ini agar semangat ya. Dan juga ya maka dari kesempatan itulah ya, mungkin tadi sudah kita sebutkan bahwasanya apa pas tadi dari santrinya dikit kan, dari situ kita juga bisa ngambil kesempatan, maksudnya nih kapan lagi gitu. Soalnya makin banyak tulab ini justru tambah susah untuk untuk deket sama. Maka bisa dibilang alhamdulillah Al-Fakir ini berdua ya, bisa dari dulu ya berkhidmah kepada beliau berdua. Sungguh ya, nikmat yang besar bisa dibilang, berkhidmah, dan juga kita tahu benar akhlak ya, adabnya beliau ya. Masya Allah. Berarti beliau perjalanan bersama Habib Muhammad dan juga Habib Ali ini dengan jangka yang lama untuk mendekatkan kepada dirinya kepada Habib Muhammad ini, Masya Allah ya. Kalau Ustadz Ulan itu gimana Ustadz? Kalau nisbah Al-Fakir ya nggak jauh beda sama yang dikatakan Ustaz Fahmi. Ya alhamdulillah dulu Fakir masih ya dikit santri dulu ya, bisa berpandang langsung pada Habib Munsif, dan
dan Habib Muhammad juga, dan khidmah langsung kepada beliau, khidmah kepada Khadim Sabil Maulid juga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Alhamdulillah itu. Dan kita nggak lain dekat sama beliau ini cuma mengharap nadrah, pandangan dari beliau. Karena yang perlu ketahui bahwasanya futuhnya ilmu itu tidak semuanya dengan belajar, enggak. Bahkan sebab nadrah pun atau pandangan syekh kepada muridnya, futuh itu juga akan didapatkan. Seperti yang sering dikisahkan Habib Muhammad Sayyidi Ali Muhammad bin Ali Al-Habsyi, terus yang mengisahkan bahwasanya ada seorang datang ke Imam Habsyi. Ketika datang Imam Habsyi langsung melihat beliau, orang yang datang ini. Kemudian Habsyi bilang, ajastuka fi ilm tariqah wal langsung dikutukan. Karena kenapa? Karena ketika itu Habsyi orang tersebut mendapatkan nadrah langsung ke Imam Habsyi. Dan juga orang tersebut, kata Habsyi itu ditekan bahwasanya dia itu biwa'an nadhif katanya. Biwa'an nadhif, dia datang dengan wadah yang bersih. Makanya nggak perlu dibersihkan lagi, langsung beliau dapat nadrah dari Imam Habsyi, langsung jadi orang yang besar. Juga banyak juga murid-murid Imam Habsyi yang dapat nadrah dari Imam Habsyi langsung jadi ulama besar. Seperti ada yang sering dikisahkan tuh dari ada ulama namanya Umar Badubah. Beliau masyhurnya dari Hinid, tapi aslinya beliau Hadrami ya. Dari Hinid beliau ke Hadramut, menyastaki ke Imam Habsyi, ini mengeluh, Imam Habsyi anak nggak bisa bahasa Arab katanya, karena saking lamanya di Hindia. Akhirnya Syekh Umar ini beliau putus asa ke Imam Habsyi. Kemudian ke Imam Habsyi, ya Imam, anak nggak bisa belajar dah, anak nggak bisa bahasa Arab wala apa. Imam Habsyi udah di sini dulu, besok aja pulang katanya Imam Habsyi. Akhirnya ketika bermalam di Ribat di malam itu, kemudian orang ini, Syekh ini melihat mimpi bahwasanya di setiap uzlah itu ada keluar air. Kemudian Syekh ini langsung minum air tersebut, minum satu persatu daripada uzlah tersebut. Kemudian besok harinya ketemu Habsyi, ya Syekh, ya Umar, Kev hal ra'aitu bariha, apakah ente udah lihat tadi malam? Kata Syekh Umar, "Na'am Habib, khalas, ente sekarang pulang," katanya. Masya Allah. Itu nadrah ini juga penting juga dari Syekh. Gitu. Betul, sangat penting nadrah dari guru tuh. Iya, Masya Allah, penting, sangat Masya Allah. penting ya. Oh gitu, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang membuat diri Ustadz nih bisa ada kemauan untuk jalan atau safar ke belajar melanjutkan studi ke Kota Seon, Pondok Riba Syarif nih? Mungkin ya, kalau nisbah fakir ya, soalnya dari Indonesia ini kita semuanya terhadap kota Hadramaut ini begitu masyarakat besar ya, semuanya ingin memperbaiki diri, akhlak, dan juga mendapatkan ilmu ya. Itu semua kita mulai dari Indonesia, masyarakat dapat sudut pandang terhadap kota Hadramaut ini ya, dari kisah-kisahnya tentang keilmuannya, keberkahannya, akan kewaliannya juga ya. Maka dari situlah kita tertarik untuk melanjutkan studi banding ke kota Hadramaut ini ya. Dan alhamdulillah Al-Fakir dulu sebenarnya udah pernah tes ya untuk ke Hadramaut, ke Mukalla. Terus ya mungkin 2 tahun setelah kemudian masih belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat. 2 tahun kemudian ya alhamdulillah diundang oleh Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi sampai di kota Seon ini. 2 tahun kemudian itu. Ya sebelum berangkat sini Al-Fakir terus memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk disampaikan ke kota Hadramaut ini. Ya dari pengalamannya Al-Fakirnya dikasih saran oleh salah satu ustadz di Indonesia, kalau kamu mau berangkat ya sering-sering Al-Fatihah Sayyidina Al-Fakir Kodam, terus ke mana makam Ahli Zambal, dan juga jangan lupa doain ke teman-teman kalian ya. Soalnya ketika kalian mendoakan teman-teman kalian itu untuk cepat-cepat berangkat ke Hadramaut, itu pasti kan diaminin oleh
para malaikat. Ya, dari situlah kita ya Al-Fakir terus setiap 5 waktu ketika tahajud juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya pertama ya mendoakan teman-teman Al-Fakir ya, Allahumma ballighhum ashabi ila hadramut maut. Iya. Masya Allah. Dan alhamdulillah ya mungkin ya Sebagian teman. iya, dan Tetap juga dekat. dari salah satu doa entah itu di sepertiga malam ataupun dari waktu itu diaminin sama malaikat, alhamdulillah sampailah ke kota Hadramut ini. Masya Allah. Kalau Ustadz Ridho gimana Ustadz? Kalau Apa motivasi? Binisma Al-Fakir dulu sebelum kesini, jadi Al-Fakir dulu tuh aslinya sebelum kesini itu dulu pernah disarankan untuk apa ya, udah mau masuk, udah masuk ke ribat tarim udah ya. Justru di hari itu sebelum sebelum beberapa hari ada suatu apa ya, ada suatu yang ini apa namanya, ada suatu yang tidak memungkinkan. Habis itu sama apa pengasuh pondok ini, sama pengasuh pondok, akhirnya udah antum tunggu aja, ada kabar lagi insyaallah ntar ke Hadramut. Terus beliau terus beliau bilang banyak tawasul ke anu aja, ke Habsyi Sewun, ada tawasul banyak. Habis itu beberapa hari kemudian Ana dipanggil sama guru Ana ini, pengasuh pondok. Ada kabar di sini apa, ada ribat Habsyi dibuka udah buat santri baru. Oh ya khair, udah akhirnya anak alhamdulillah itu masuk di ribat ilmu syarif itu Habsyi, ya ilmu Habsyi. Ya aslinya di ribat tarim dulu emang aslinya ya. Kemudian tujuan Al-Fakir sini yaitu awal syai itu apa ya, thalabul ilm lah ya, mencari ilmu itu. Al-barokah, kalau nyari barokah itu ntar amr tsani itu apa yang kedua. Karena kebanyakan orang itu kalau ditanya ente ngapain ke Hadramut, kebanyakan nyari barokah. Apa nyari barokah? Anak kadang-kadang kalau dengar orang kayak gitu tuh apa ya, menjengkelkan, seakan Hadramut ini gak punya baladul ilm. Itu loh ya. Ada teman-teman juga sebagian yang bilang gitu. Sebenarnya kalau nyari barokah di Indonesia banyak barokah. Khidmat guru ente udah barokah itu ya. Kalau tujuan ente ya awal syai ke Hadramut itu awal syai ilmu ya, ilmu kemudian ntar disandingkan dengan barokah kayak khidmat atau selain dari itu ya, itulah. Insyaallah. Jadi sebelum mereka Ustaz ini datang ke Hadramut, mereka sudah memperbaiki niat mereka untuk bertakluk bersama wali-wali Allah yang Subhanahu wa taala yang telah wafat, yaitu khususnya di Zamba dan juga kepada Imam Ahli Habsyi. Mereka tawasulkan Fatihah mereka ke imam-imam di sini gitu, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa-doa mereka ya, Masya Allah Ustaz nih ya. Mau tahu nih tentang mengenai awal ribat didirikan ya. Ini biar pemirsa tahu juga. Dengan ribat dibangun awal mula di Hadramut kalau nggak salah ya. Ya itu gimana Ustaz? Mulai kapan dibangun ribat pertama kali ini di sini? Ya, jadi ceritanya dulu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini setelah kepulangannya dari Mekah ya, tahun 1275 Hijriah atau sekitar 1742 Masehi kalau di Masehinya. Ya, jadi kala itu beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini ya, sedang menuntut ilmu ke abahnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Makkah ya, yang mana di kala itu abahnya beliau ini sedang menjabat mufti di Makkah ya. Beliau kuras ilmu abahnya, beliau timba ya. Kemudian ya setelah beliau menuntut ilmu di sana dan juga beliau ini melihat-lihat tentang Al-Arbitah yang berada di kota Makkah. Kemudian beliau ini kayak seakan-akan memotokopi bangunan-bangunan yang ada di Makkah itu gimana gitu. Kemudian setelah kepulangannya dari Makkah ya, dan juga setelah dapat izin dari ayahnya ya, dan juga beberapa gurunya yang berada di kota Makkah itu, beliau Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi kemudian ya balik pulang ke Hadramut, ke kotanya ke Sewun sini ya.
Ya, kemudian dari sinilah ketika sepulangnya beliau dari kota Mekah ini kayak terinspirasi dari kota Mekah, dan juga beliau ini juga tahu mungkin di beberapa negara ini seperti ya di negara Mesir ya, fakultas kayak seperti Jamiatul Al-Azhar ya, dan juga di mana di kota Syam, ada juga di kota Shinkit, di kota Irak. Beliau ini terinspirasi dari beberapa fakultas ataupun tempat menimba ilmu itu ya. Jadi bangunan yang ada di Ribadul Musyarif ini karena melihat Imam Ali ini melihat dari bangunan negara-negara lain gitu. Iya, maksudnya terinspirasi ini untuk membangun ribat ataupun pondok awal ribat di kota Hadramaut ini, ya di kota Sewon. Iya. Jadi zaman dulu ini di zamannya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini belum ada pondok yang mana di situ didirikannya daras ataupun daras ilim, ta'lim ya. Melainkan emang ada beberapa madrasah, tapi bukan ribat, bukan pondok ya. Ya di zamannya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini. Nah dari situlah beliau ya setelah tadi itu melihat beberapa bangunan yang ada di kota Makkah dan juga Mesir, Syam, Shinkit, itu beliau ingin membangun awal ribat ke Hadramaut gitu. Memang ada dulu dari di zamannya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ini namanya ribat, cuman di situ itu tidak ada seperti daras ataupun ta'limnya, melainkan ribat di situ ada beberapa uzlah ataupun kamar yang mana di situ untuk khalwah ataupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tapi nggak ada seperti daras, ta'lim kayak gitu. Itu di zamannya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, ketika Sayyidina Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini yaitu tadi setelah terinspirasi dari kota Makkah dan juga lainnya, yaitu beliau ingin membangun suatu ribat, suatu pondok untuk para penuntut ilmu ini ya, biar agar menetap di ribat gitu, di pondok ya. Yang mana dikala itu sebelum beliau ngajar ataupun membangun ribat ini, beliau ini ngajar di Masjid Hambal, ada di salah satu dekat pasar Sewon sini, Masjid Hambal. Beliau ngajar di sana sebelum terbangunnya ribat. Selama 18 tahun beliau ngajar di sana. Dan juga Hambal itu. Iya, di Masjid Hambal. Dan juga itu umur Imam Habsyi ini masih muda, masih 18 tahun. Masya Allah, iya. 18 tahun. 19 tahun sudah mengajar. Iya. Masya Allah. 19 tahun, kemudian setelah beliau ngajar di sana selama 18 tahun dan juga umur 19 tahun, ya beliau kemudian membuka ataupun membangun ribat ini, yang mana selesai dibangun dari ribatnya 1296 Hijriah. Ya. Itu di situ di kitab manapun juga ataupun sejarah manapun tidak disebutkan tentang tahun berapa dibangunnya gitu. Akan tapi pokoknya selesainya 1296 Hijriah itu tadi selesainya. Iya. Maka terbangunlah ribat ya, awal ribat ke Hadramaut, ribat al-Musyarif. Insyaallah. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kita mau mengetahui lagi mungkin usai jeda berikut bersama kami di program kisah-kisah Islami. Akan ada program spesial dari kami menemani waktu Anda setiap hari Jumat petang, yaitu program kisah-kisah Islami. Saksikan program ini setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa siapkan hati untuk menyimak tayangan eksklusif hanya di Al-Riba TV. القصة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Kita akan melanjutkan lagi bagaimana tentang pengalaman ulama-ulama kita yang ada di Hadramaut, khususnya yang ada di Ribadul Musyarif Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini untuk membangun pondok pesantren ini untuk menjalankan dakwahnya ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan tanya-tanya lagi Ustaz beliau ini ya. Ustaz Ridho nih. Ya marhaba.
kan kemarin baru selesai haulnya Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar As-Saggaf. Beliau yang mana katanya nih muridnya Imam Ali Al-Habsyi. Kalau beliau tahu murid beliau nih Indonesia siapa aja Ustaz yang ada di Indonesia? Ya kebetulan kemarin pas haulnya Khariji Ribat itu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik. Ya alhamdulillah di sini kemarin Ashab Jawa Timur juga Al-Fagir juga mengadakan hauliyah Al-Imam Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf. Kalau kita bicarakan Khariji Ribat atau alumni Ribat yang pertama dulu sebelum kita itu banyak. Tapi yang masyhur dan yang berpengaruh di negara kita tercinta Indonesia yaitu seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik ini juga. Dan juga Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang beliau dimakamkan di Surabaya di Ampel. Dan juga ada juga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang dia juga dimakamkan di satu kubah sama Habib Muhammad bin Idrus di Ampel juga. Dan juga Al-Habib Saleh bin Musa Al-Hamid di Tanggul di kota Al-Fagir sendiri Jember. Dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang juga beliau Khariji Ribat Al-Musyarif Ribat Al-Habsyi. Kemudian juga Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad Habib Muhammad bin Tahir Haddad Tegal juga beliau Khariji Ribat daripada Ribat Al-Musyarif juga yang sebelum kita. Dan sebenarnya banyak sih yang masyhur juga, tapi yang berpengaruh yang masyhur di Indonesia itu adalah yang sebagaimana yang Al-Fagir sebutkan tersebut. Insyaallah. Ya. Dari Ribat Al-Musyarif ini Habib Ali bisa mencetus ulama-ulama Indonesia untuk berkembang menjalankan ilmunya Rasulullah SAW. Masya Allah ya. Beliau Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyiarkan dakwahnya Rasulullah SAW dengan begitu mulia, dengan begitu agung, sehingga bisa mensiarkan ilmunya Rasulullah SAW ke Indonesia. Sampai Indonesia yang tadinya dalam ilmu agamanya kurang, sampai karena Imam Ali bisa mencetus para murid-muridnya untuk menyiar agama Islam begitu mulia, masya Allah. Saya dengar nih beliau Al-Imam Habsyi ini menekan Ribat tidak punya uang untuk membangun pondoknya. Gimana Ustaz? Cerita awal-awal Ribat dibangun pertama kali, dari mana pondoknya ini masih kurang sampai sekarang bisa sedang direnovasi, ini gimana Ustaz? Saya pahami. Jadi sebenarnya kalau dibilang nggak punya uang, bukan nggak punya uang ya, akan tapi ada, cuman sedikit. Yang mana ya di kala itu Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau ini mempunyai niat yang kuat yaitu untuk membangun Ribat. Akan tetapi ya beliau ini bilang terhadap ada salah satu muhibbinnya, ana insyaallah akan membangun Ribat. Tapi ma'i illa 5 gurush atau 10 gurush kala itu. Yang mana kata beliau ini, tapi anda nggak punya uang lebih daripada 5 gurush atau 10 gurush. Yang mana gurush itu seberapa? Kalau 5 gurush ini mata uang zaman dulu di kota Semen ini ya. Cuman kalau mungkin ya 5 gurush atau 10 gurushnya sekitar 100.000, 200.000-an gitu. Ya di zaman itu ya. Kalau di Indonesia 100.000, 200.000-an gitu ya. Itu dari situ kemudian ada yang dengar ya, beliau ini ngomong kayak gini ya, Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ente membangun Ribat sedangkan ente cuma punya duit segitu ya. Akan tapi nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya. Kita bisa ngambil pelajaran dari niatnya dan juga niatnya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini tentang ataupun keinginan di dalam membangun Ribat. Iya. Iya, karena niat gawiyah, niatnya yang kuat ya untuk membangun Ribat. Ya al-bagi Allah kata beliau, kata Al-Imam Al-Habsyi, ya sisanya anda pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, gitu. Kemudian ya sampai sekarang lah ya, berkah husnudzon beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya, sisanya aku pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala deh. Karena juga beliau ya di dalam syair mengatakan husnudzon bi rabbi min a'zamil wasail, kata beliau ya. Karena kata beliau ya husnudzonku, prasangka baikku kepada Allah Subhanahu wa taala ini
termasuk salah satu wasilah ataupun wasilah yang paling besar ya untuk Allah Subhanahu wa taala mewujudkan prasangka baikku ketika aku berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan juga kata kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mu'min khairum min amalihi. Itu tadi ini niatnya baik ya. Apalagi ya tadi amal itu beliau di dalam membangun ribat. Makanya ya sama Allah Subhanahu wa taala dimudahkan itu dengan kuatnya niatnya kepada untuk membangun ribat. Masya Allah. Jadi Imam Hali ini sangat ijtihad, kuat untuk membangun pondok pesantren Ribat Ilmu Syarif ini, mana dari uang sedikit tapi sedikit-sedikit menjadi bukit, Masya Allah ya. Karena tekad yang kuat untuk membuat pondok, untuk menjalankan dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga bisa pondok pesantren ini telah luas itu mensiarkannya, Masya Allah. Insya Allah kita selalu diistiqomahkan oleh Allah SWT ya, untuk menjadi pejuang ilmunya Rasulullah SAW. Oke, mungkin ini sampai sini teman-teman. Mohon maaf kalau Al-Fakir ada salah. Apabila kalau ada salah mungkin karena ini awal-awal take video, mungkin sampai sini aja ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Maka mungkin di sisi yang lain insya Allah ada perbaikan kemudian, insya Allah ya. Mungkin bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ada program spesial dari kami menemani waktu Anda setiap hari Jumat petang, yaitu program Kisah-Kisah Islami. Saksikan program ini setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa siapkan hati untuk menyimak tayangan eksklusif hanya di Al-Riba TV. القصة عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة.